Dunia sedang berada di persimpangan berbahaya. Dari Eropa Timur, muncul klaim bahwa Rusia sudah memenangkan perang Ukraina. Di ujung Pasifik Utara, ketegangan Amerika Serikat dengan Rusia dan Cina memanas di Laut Bering. Sementara di Eropa, Uni Eropa justru terpecah belah ketika membicarakan sanksi terhadap Israel di tengah tragedi kemanusiaan Gaza. Pertanyaannya, apakah ini tanda bahwa kekuatan Barat sedang retak dari dalam? Dan, siapa yang akan mengambil keuntungan dari kekacauan ini? Pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán. Dalam wawancara terbaru, Orbán mengatakan, Rusia sudah memenangkan perang di Ukraina. Menurutnya, Barat salah membaca peta kekuatan. Rusia telah mengamankan wilayah-wilayah strategis di Ukraina Timur, dan Kiev tak lagi memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Klaim ini langsung mengguncang NATO dan Uni Eropa. Sebab, jika benar Rusia sudah menang secara de facto, maka seluruh strategi Barat untuk mendukung Ukraina selama 2 tahun terakhir bisa dibilang gagal total. Data menunjukkan miliaran dolar senjata dan bantuan mengalir ke Kiev, tapi Rusia masih berdiri kokoh. Bahkan, pasukan Moskow perlahan terus maju. Orbán juga menegaskan bahwa perang ini tak bisa dimenangkan lewat senjata saja. Negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar, sesuatu yang selama ini ditolak oleh sebagian besar negara Barat. Pernyataan Orbán ini membuat retakan di tubuh NATO semakin terlihat. Negara-negara seperti Polandia dan negara Baltik menolak anggapan ini, sementara beberapa negara Eropa Barat mulai lelah membiayai perang tanpa ujung. Ketika perhatian dunia tertuju ke Ukraina, titik panas lain muncul di sisi berlawanan peta dunia. Laut Bering, perairan dingin yang memisahkan Alaska dengan Rusia, mendadak ramai oleh manuver militer. Beberapa hari terakhir, Angkatan Laut Amerika Serikat memantau pergerakan kapal perang Rusia dan Cina yang berlayar dekat perairan Alaska. Washington menilai ini sebagai sinyal provokatif, apalagi jaraknya hanya beberapa ratus kilometer dari daratan AS. Ketegangan ini muncul menjelang rencana pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin. Ya, Trump yang kini kembali memegang kendali pemerintahan AS, tampaknya ingin memainkan diplomasi langsung dengan Moskow. Namun, langkah ini memicu kontroversi di dalam negeri. Lawan politiknya menilai Trump terlalu lunak terhadap Rusia, apalagi di tengah eskalasi militer seperti ini. Laut Bering bukan sekadar wilayah laut biasa. Ini adalah jalur strategis untuk perdagangan, jalur militer, dan sumber daya alam. Jika ketegangan di sini meningkat, dampaknya bisa memengaruhi keamanan di seluruh Asia Pasifik. Di tengah dua krisis besar ini, Uni Eropa harus menghadapi masalah yang tak kalah rumit. Gaza. Serangan Israel yang terus berlanjut menimbulkan korban sipil besar-besaran. Namun, ketika muncul usulan untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel, Eropa malah terbelah. Beberapa negara, seperti Irlandia dan Spanyol, mendesak sanksi tegas untuk menghentikan serangan. Tapi negara lain, termasuk Jerman dan Hungaria, menolak keras dengan alasan keamanan Israel harus dijaga. Perpecahan ini membuat UE terlihat lemah di mata dunia. Di satu sisi, mereka keras terhadap Rusia karena invasi ke Ukraina. Tapi di sisi lain, mereka tidak sepakat untuk bersikap tegas terhadap Israel, meski korban sipil terus berjatuhan. Kebijakan yang tidak konsisten ini berpotensi merusak citra moral UE, sekaligus memperkuat narasi bahwa Barat menerapkan standar ganda dalam politik internasional. Dari klaim Orbán soal kemenangan Rusia di Ukraina, ketegangan militer di Alaska, hingga kebuntuan UE terkait Israel, ada satu benang merah yang bisa kita lihat. Kekuatan Barat sedang diuji. Dan kali ini, ujiannya datang dari 3 front sekaligus, front militer di Eropa Timur, front geopolitik di Pasifik Utara, front diplomatik di Timur Tengah. Retakan di antara negara-negara Barat bisa menjadi peluang emas bagi kekuatan lain seperti Rusia, Cina, dan bahkan negara-negara non-blok untuk memperluas pengaruhnya. Satu hal yang pasti, bulan-bulan ke depan akan menjadi penentu. Apakah Barat mampu bersatu, atau justru terpecah dan kehilangan pengaruhnya di panggung dunia? Kita akan terus mengikuti perkembangan ini, karena sejarah sedang ditulis, sekarang.